Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba bongkar satu bab yang menurut saya ini jantungnya buku Terry Healy, The Resilience Mindset. Betul, bab 6 ya. Iya, bab 6 yang judulnya Reflect, Build, Act, Renew. Kalau Anda sedang mencari semacam panduan praktis untuk bangkit, nah sumber ini menarik sekali. Karena disinilah dia buka semua metodenya. Tepat, dia menamanya kerangka Rebar. Jadi, misi kita hari ini sederhana aja. Membedah kerangka ini, langkah demi langkah, dan cari tahu, ini beneran bisa jadi sistem operasi baru buat kita menghadapi tantangan nggak sih? Anda benar, ini jantungnya. Tapi yang menarik, Healy menempatkannya di bab 6, bukan di awal. Oh iya juga ya. Kenapa tuh? Seolah-olah dia mau kita paham dulu. Gimana ya betapa rumitnya tantangan dan trauma yang dihadapi sebelum dia kasih solusinya. Jadi ini bukan teori kosong. Jadi ini lahir dari pengalaman pribadi yang berat. Betul. Anggap aja ini cetak biru yang dia susun setelah melewati badai dalam hidupnya. Dan karena ini sebuah sistem, ini dirancang untuk bisa diulang. Bukan cuma jadi inspirasi sesaat gitu. Oke, mari kita bedah sistemnya. Healy memperkenalkan akronim REBAR, R-E-B-A-R. Reflect, Build, Act, Renew. Betul. Merenung, membangun, bertindak, dan memperbaharui. Dia bilang ini bukan perbaikan sekali jadi, tapi sebuah siklus. Nah, konsep siklus ini yang bikin saya penasaran. Kenapa ini penting? Kenapa bukan sekedar, ya tahu kan, daftar langkah 1, 2, 3, 4, terus, selesai? Nah, disitulah letak kekuatannya. Kalau ini cuma daftar langkah linier, begitu Anda sampai di langkah keempat, rasanya kan tugas selesai. Iya, udah beres. Padahal, hidup kan nggak begitu. Tantangan baru akan selalu datang kan? Dengan menjadikannya siklus, fase memperbarui itu justru mengantarkan Anda kembali ke fase pertama, merenung. Tapi dengan bekal baru. Tepat, dengan bekal pengalaman baru. Tujuannya, seperti kata Healy, adalah membangun semacam memori otot untuk ketangguhan. Jadi saat Anda hadapi masalah lagi, Anda nggak panik. Badan dan pikiran Anda udah tahu polanya. Ini relevan banget kalau Anda cari sesuatu yang praktis. Masuk akal. Baik, mari kita masuk ke fase pertama. R untuk reflect atau merenung. Healy mendefinisikannya sebagai waktu tenang untuk 3 hal. Meninjau kejadian harian, mempertimbangkan pelajaran, dan mengungkapkan rasa syukur. Konsepnya sederhana, tapi tunggu dulu. Fase merenung ini kedengarannya bisa jadi bumerang lah sih. Gimana kita tahu bedanya antara refleksi yang produktif dengan sekedar overthinking atau lebih parah meratapi nasib? Pertanyaan bagus sekali. Dan ini adalah jebakan yang sering terjadi. Bedanya ada di struktur. Struktur, oke. Overthinking itu sifatnya berputar-putar tanpa arah. Kayak hamster di dalam roda. Anda ngulang-ngulang masalah yang sama tanpa solusi. Sedangkan refleksi ala Healy ini terstruktur. Ada 3 pilar tadi, tinjau, pelajari, syukuri. Jadi ada panduannya. Betul. Ini memaksa kita jadi pengamat objektif buat hidup kita sendiri. Bukan soal, aduh, kenapa ini terjadi padaku? Tapi lebih ke, oke, ini yang terjadi, data apa yang bisa ku ambil, apa yang bisa ku perbaiki besok? Oke. Dan di tengah kekacauan ini, apa satu hal kecil yang masih bisa ku syukuri? Jadi, ini proses pengumpulan data, bukan pelampiasan emosi semata. Oke, kuncinya pengumpulan data. Coba deh kita bikin lebih konkret. Misalnya ada seseorang yang baru aja gagal dalam proyek besar di kantor. Gimana aplikasi fase merenung yang benar buat dia? Tentu, kalau dia cuma overthinking, dia mungkin bakal terus-terusan nyalahin diri sendiri. Saya bodoh, saya gagal, karir saya tamat, gitu kan? Iya, buntu di situ. Nah, tapi kalau dia menerapkan reflect, dia akan duduk tenang dan bertanya. 1. Tinjau, keputusan kunci apa aja yang saya buat? Di mana titik kritis kegagalannya? 2. Pelajari, apa saya kurang persiapan? Komunikasi tim buruk? Skill apa yang ternyata kurang? Dan yang ketiga? 3. Syukuri. Mungkin dia bersyukur karena timnya tetap solid meskipun gagal. Atau bersyukur karena kegagalan ini membuka matanya pada kelemahan yang selama ini nggak disadari. Lihat bedanya. Yang satu buntu, yang satu membuka jalan untuk perbaikan. Sangat jelas bedanya. Oke, jadi setelah kita ngumpulin data dan wawasan di fase merenung, rasanya logis ya kalau langkah berikutnya adalah mempersiapkan diri untuk perubahan. Disinilah fase kedua masuk. B untuk build atau membangun. Betul.
Apakah ini artinya kita langsung bikin rencana aksi atau ini lebih ke soal mentalitas? Ini lebih dalam dari sekedar mentalitas, meskipun itu bagian penting. Healy menghubungkannya dengan kesediaan untuk fleksibel dan terbuka pada perubahan. Growth mindset ya? Banyak orang mengaitkannya dengan growth mindset. Dan itu benar. Tapi yang sering jadi jebakan di fase membangun ini adalah orang merasa sudah berubah hanya dengan memikirkan untuk berubah. Oh, cuma di pikiran aja. Iya, Healy menekankan ini bukan soal afirmasi positif aja, tapi soal membangun kapasitas. Ini adalah tahap persiapan fondasi. Istilahnya, Anda membangun gudang persenjataan Anda sebelum perang datang. Membangun kapasitas. Saya suka istilah itu. Jadi ini bukan cuma saya harus lebih positif, tapi lebih ke tindakan nyata untuk memperkuat diri. Tepat, kita kembali ke contoh manajer proyek tadi. Setelah dia merenung dan sadar masalahnya di manajemen risiko, fase membangun baginya bukan cuma berkata pada diri sendiri, lain kali aku akan lebih hati-hati. Nggak cukup ya? Nggak. Membangun kapasitas bisa berarti dia benar-benar mendaftar kursus singkat tentang manajemen risiko. Atau dia baca 3 buku terbaik tentang komunikasi tim. Atau dia cari mentor. Dia secara aktif menambahkan skill dan pengetahuan baru ke dalam gudang persenjataannya. Jadi pas proyek serupa datang lagi, Dia nggak cuma bermodal niat baik, tapi juga kompetensi yang baru. Nah, itulah fase membangun yang sesungguhnya. Oke, ini mulai terasa sangat praktis. Kita sudah merenung untuk ngumpulin data, lalu kita membangun kapasitas dan skill baru, sekarang kita sampai di fase ketiga. A, untuk act atau bertindak. Nah, ini dia bagian yang seringkali paling berat kan? Banyak orang bisa merenung, bisa belajar, bisa berencana, tapi eksekusinya gagal di tengah jalan. Apakah Healy kasih tips spesifik buat melewati hambatan psikologis ini? iya, dan menurut saya ini bagian paling krusial dari kerangkanya. Healy sangat menekankan satu hal, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Yang bisa dikendalikan? Dan yang lebih penting lagi, mulailah dengan satu tujuan spesifik. Bukan 10, bukan 5, tapi 1. Hanya satu. 1. Ini adalah penangkal dari rasa kewalahan atau overwhelm yang sering melumpuhkan kita. Dengan menetapkan satu tujuan kecil yang bisa dicapai, Anda menciptakan kemenangan pertama. Dan seperti kata Healy, dengan setiap tujuan yang Anda capai, kepercayaan diri Anda akan tumbuh. Ini semua tentang membangun momentum. Jadi kuncinya adalah memperkecil lingkup tindakan biar nggak terasa menakutkan gitu ya? Betul sekali. Kita ambil lagi contoh manajer proyek kita. Setelah membangun dengan ikut kursus, fase bertindaknya bukan, saya akan merevolusi cara kerja di perusahaan ini. Aha, itu terlalu besar. Terlalu besar dan di luar kendalinya. Tindakan spesifiknya bisa jadi, untuk proyek kecil berikutnya, saya akan terapkan satu teknik manajemen risiko baru yang saya pelajari, yaitu rapat identifikasi risiko 15 menit setiap hari Senin. Selesai, itu aja. Sangat spesifik, terukur. Dan sepenuhnya dalam kendalinya. Ketika itu berhasil, kepercayaan dirinya naik. Lalu dia bisa nambah target baru. Fase bertindak ini mengubah semua wawasan dan persiapan tadi jadi kemajuan yang nyata, sekecil apapun itu. Ini seperti efek bola salju ya. Kemenangan kecil memicu kemenangan yang lebih besar. Oke, jadi setelah berhasil bertindak, rasanya mudah untuk berpikir, misi selesai. Tapi Healy menambahkan fase terakhir, R, untuk renew atau memperbaharui. Apa tujuannya kalau kita sudah berhasil bertindak? Bukankah itu sudah cukup? Tujuan dari fase memperbarui ini adalah untuk mengubah sebuah keberhasilan sesaat menjadi sebuah sistem permanen. Ini komitmen untuk nggak kembali ke kebiasaan lama. Oke. Kalau bertindak itu memenangkan satu pertempuran, memperbarui ini memastikan Anda siap untuk perang berikutnya. Ini tentang menginternalisasi apa yang sudah berhasil. Healy menggambarkannya sebagai komitmen pada diri sendiri untuk menyegarkan kembali langkah-langkah menuju kesuksesan. Jadi ini yang bikin resiliensi itu berkelanjutan. Tepat. Ini yang memastikan ketangguhan itu bukan sebuah pencapaian, melainkan sebuah kondisi. Jadi gimana cara memperbarui ini dalam praktek? Apa ini seperti bikin resolusi baru? Bisa dibilang begitu, tapi lebih sistematis. Bagi manajer proyek kita, setelah metode rapat resiko 15 menitnya berhasil di satu proyek, fase memperbarui adalah saat dia menjadikannya prosedur operasi standar atau SOP untuk semua proyek yang dia pegang. Oh, jadi dilembagakan. Betul.
Dia memasukkannya ke alur kerjanya secara permanen, dan yang paling penting, fase memperbarui ini menutup siklusnya. Setelah 3 bulan menjalankan SOP baru ini, dia akan kembali ke fase merenung. Kembali ke awal lagi. Iya, dia akan bertanya, apakah SOP ini masih efektif, apa yang bisa ditingkatkan, dan siklus rebar pun berputar lagi, tapi di level yang lebih tinggi. Inilah yang mengubah taktik bertahan hidup menjadi sebuah strategi untuk berkembang. Jadi kalau kita rangkai semuanya, merenung untuk dapat pemahaman, membangun untuk dapat kekuatan, bertindak untuk dapat kemajuan, dan memperbarui untuk menjadikan kemajuan itu permanen. Sebuah mesin pertumbuhan pribadi. Dan keempatnya menciptakan mesin pertumbuhan pribadi yang terus berputar. Ini bukan sekedar teori ya, ini adalah kerangka yang lahir dari pengalaman Healy sendiri saat menghadapi kanker yang mengubah hidupnya. Betul. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terpenting. Bagaimana ini relevan untuk Anda yang mendengarkan? Nah, itu dia. Kekuatan kerangka rebar ada pada sifatnya yang universal. Mungkin tantangan Anda bukan kanker seperti Healy. Mungkin tantangannya kehilangan pekerjaan, hubungan yang berakhir, atau bisnis yang lagi sulit. Apapun itu. Apapun itu. Proses merenung, membangun, bertindak, dan memperbarui ini bisa diterapkan di semua skenario itu. Kerangka ini nggak peduli apa masalahnya. Ia hanya memberikan sebuah metode untuk memproses dan melewatinya secara konstruktif. Ini semacam pisau Swiss Army untuk menghadapi kesulitan. Singkatnya, itulah kerangka rebar, sebuah siklus 4 langkah yang dirancang untuk membangun resiliensi secara sistematis. Merenung untuk mendapatkan wawasan, membangun untuk mempersiapkan diri, bertindak untuk membuat kemajuan, dan memperbarui untuk memperkuat komitmen. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita tentang ide penting ini. Sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Healy merancang kerangka ini sebagai respons terhadap kesulitan besar. Tapi, bagaimana kalau Anda menerapkan siklus rebar ini bukan hanya saat keadaan memburuk, tapi sebagai cara proaktif untuk merancang hidup Anda? Menarik. Apa yang bisa Anda capai jika Anda tidak hanya bereaksi terhadap masalah, tetapi secara konsisten merenung, membangun, bertindak, dan memperbarui, bahkan di hari-hari terbaik Anda sekalipun? Bagaimana jika ini bukan hanya alat untuk bertahan, tapi alat untuk melesat?